Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Amir Nganggu dengan NIM 30123100019. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perbandingan Akurasi Metode Interpolasi Linear dan Newton-Gregory Maju untuk Prediksi Jumlah Penumpang Kereta Api di Wilayah Jabodetabek tahun 2025. Di sini mulai dari pendahuluan. Di sini kereta api sebagai salah satu moda transportasi utama di wilayah Jabodetabek. Interpolasi linear merupakan metode yang relatif sederhana dengan menghubungkan dua titik data secara linear. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ada tingkat akurasi metode interpolasi linear. Yang kedua, ada tingkat akurasi metode Newton-Gregory Maju. Terus yang ketiga, ada perbandingan tingkat akurasi. Tujuan pertama, menganalisis tingkat akurasi metode interpolasi linear dalam memprediksi jumlah penumpang di wilayah Jabodetabek tahun 2025. Tujuan kedua, yakni ada menganalisis tingkat akurasi metode Newton-Gregory Maju dalam memprediksi jumlah penumpang kereta api Jabodetabek 2025. Terus tujuan yang ketiga ada membandingkan tingkat akurasi antara metode interpolasi linear dan Newton-Gregory untuk menentukan metode yang lebih sesuai dalam konteks prediksi jumlah penumpang kereta api. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis juga ada dua, yakni pengembangan ilmu pengetahuan. Terus ada referensi akademis. Terus yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi PT KAI, yang kedua ini ada bagi pemerintah, terus yang ketiga ada bagi masyarakat. Terus kita lanjut ke batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 5. Pertama, lingkup wilayah penelitian terbatas pada area Jabodetabek. Data yang digunakan adalah data historis jumlah penumpang kereta api periode 2014 sampai 2024. Terus yang ketiga ada prediksi yang dilakukan untuk periode 2025 dengan perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang keempat, evaluasi menggunakan metrik MAPE, singkatannya mean absolute percentage error, faktor-faktor eksternal seperti pandemi, bencana alam atau prediksi. Terus kita lanjut ke metodologi. Metodologi yang pertama di sini ada pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan database historis jumlah penumpang kereta api dari 2014 hingga 2024. Terus data ini diambil dari BPS, yakni Badan Pusat Statistika. Maksudnya di sini ada implementasi metode interpolasi. Metode ini menggunakan interpolasi linear dan Newton-Gregory Maju. Yang pertama ini ada interpolasi linear. Metode ini menggunakan pendekatan linear untuk memodelkan data, di mana prediksi didasarkan pada hubungan linear antara dua titik data terdekat. Terus langkah-langkahnya ini yang pertama processing data, terus yang kedua fungsi interpolasi, terus yang ketiga memakai fungsi akurasi hasil. Selanjut ke interpolasi Newton-Gregory Maju. Nah, metode ini menggunakan pendekatan polinomial dengan selisih maju. Lanjut ke perhitungan akurasi atau MAPE. Ini jadi semakin kecil nilai MAPE, semakin akurat model prediksi. Terus ini flowchart penyelesaian masalah di masing-masing metode, yang interpolasi linear, Newton-Gregory Maju, dan perbandingan antar interpolasi linear dan Newton-Gregory Maju. Itu saja dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Haris Hidayinanda dengan NIM 301231005. Saya akan melanjutkan mengenai hasil prediksi menggunakan interpolasi linear. Nah, untuk kode Python sudah tertera pada slide untuk perhitungannya, di mana sebelumnya tadi dijelaskan bahwasanya data kita itu diambil dari Badan Pusat Statistik untuk jumlah penumpang kereta api di wilayah Jabodetabek pada tahun 2014 hingga 2024. Di sini menggunakan bulan Januari hingga Desember. Artinya di situ terdapat 11 tahun artinya di situ terdapat 11 tahun dan terdapat 132 titik data. Nah, langsung saja pada kode Python ini dijelaskan untuk implementasi rumus interpolasi linear, yaitu Y sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 dibagi Y1 min Y0 dikali X min X0, di mana Y itu nilai titik yang ingin diperkirakan, kemudian X titik yang ingin diperkirakan 2025, kemudian X0 titik data pertama, X1 titik data kedua 2024, Y0 nilai pada titik data pertama, Y1 nilai pada titik data kedua. Kemudian kita turunkan kepada rumus tersebut. Kemudian untuk memprediksi tahun 2025, metode interpolasi linear kan harus menggunakan dua titik. Nah, kita menggunakan dua titik data yang terdekat, yaitu tahun 2024 dan 2025. Nah, rumusnya untuk seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan hasil prediksi, kita menghitung MAPE-nya. Nah, di mana rumusnya itu data aktual dikurangi data prediksi, kemudian dibagi data aktual dikali 100. Nah, nanti hasilnya berupa persen. Nah, setelah dihitung, ini mendapatkan tabel. Jadi kita itu menggunakan Google Colab ya, dari Januari hingga Desember untuk tahun 2025 dan MAPE-nya. Terus rata-rata MAPE keseluruhan adalah 11,7%. Kemudian menghasilkan kurva dalam bentuk demikian, di mana garis yang biru ini merupakan data aktual pada tahun 2023 dan 2024 ini diasumsikan dengan garis berwarna oranye. Hasil prediksinya garis berwarna hijau. Nah, trennya seperti ini. Nah, selanjutnya perhitungan dengan prediksi menggunakan metode Newton-Gregory Maju, di mana ini adalah hasil implementasi menggunakan kode Python. Untuk langkah pertama,
itu kita akan mencoba perhitungan untuk bulan Januari saja dengan menggunakan degree atau polinomial berderajat 1, 2, dan 3. Kita akan membandingkan. Ini adalah fungsi untuk membuat tabel selisih maju. Kemudian ini adalah fungsi untuk menghitung nilai MAPE. Di sini kita asumsikan dengan H itu adalah jarak antar titik. Jadi pertama-tama kita melakukan perhitungan bulan Januari saja dari tahun 2014 hingga tahun 2015 dengan derajat polinomial 1, 2, dan 3. Kemudian ini hasilnya. Nah, untuk data aktual interpolasi, di mana di sini menunjukkan pada kurva garis merah merupakan prediksi tahun 2025 dengan derajat 1. Kemudian garis ungu prediksi 2025 dengan derajat 3, sedangkan garis hijau itu prediksi 2025 dengan derajat 2. Nah, untuk hasil yang lebih akurat di sini, untuk hasil yang lebih mendekati, itu menggunakan polinomial derajat 1 atau linier. Nah, di sini MAPE-nya adalah 10%, kemudian menggunakan polinomial derajat 2 19,46% dan derajat 3 23,88%. Ini adalah contoh perhitungan tabel selisih maju untuk degree 3 atau polinomial derajat 3. Nah, dengan melihat data di atas bahwa prediksi jumlah penumpang tahun 2025 pada bulan Januari lebih akurat menggunakan polinomial derajat 1. Untuk membandingkan keseluruhan data, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba melakukan perhitungan setiap bulan untuk tahun 2014 sampai 2024 berdasarkan data diketahui terdapat 12 bulan dari 11 tahun. Maka penelitian akan dilakukan untuk 132 titik data. Nah, hasil prediksinya seperti terpapar pada slide. Nah, di dalam kurva ini menunjukkan setelah dihitung, ini kurvanya stabil. Nah, yang paling mendekati adalah prediksi dengan derajat 1, yaitu linier. Kalau kita lihat, dari derajat 1 itu sekitaran 31.000 penumpang. Sedangkan menggunakan prediksi derajat 3 itu 62.000 penumpang. Maka itu jaraknya sangat jauh dan kurang akurat. Kemudian, kalau kita melihat prediksi dengan derajat 2, di sini garisnya itu juga jauh malah, sekitar 6.000 saja. Maka yang paling mendekati itu adalah prediksi dengan derajat 1. Nah, di sini adalah tabel hasil prediksi. Kemudian untuk MAPE-nya di sini derajat 1 terbukti menunjukkan lebih kecil dibanding dengan yang lainnya. Nah, untuk perbandingan akurasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode interpolasi linear lebih cocok sesuai dengan kasus data ini. Karena akurasi pada mean absolute percentage error atau MAPE lebih kecil dibandingkan dengan metode Newton-Gregory maju. MAPE pada interpolasi linear sekitar 11,7%, sedangkan pada metode Gregory maju berada pada polinomial derajat 1 sekitar 13,88%. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode interpolasi linear lebih akurat dan dalam memprediksi jumlah penumpang kereta api di wilayah Jabodetabek tahun 2025 dibandingkan dengan metode Newton-Gregory maju. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan akurasi. Yang pertama adalah sifat data, yang kedua adalah kompleksitas metode, dan yang ketiga adalah asumsi yang dibuat. Dari segi sifat data, di sini mungkin memiliki pola linear yang sesuai dengan metode interpolasi linear. Nah, data tersebut kan stabil, jadi fluktuasinya itu, tren datanya itu stabil dari bulan ke bulan, maka lebih cocok untuk interpolasi linear. Namun, jika data tersebut menunjukkan fluktuasi yang lebih kompleks, metode lain mungkin lebih sesuai. Nah, di sini fluktuasinya pada kasus ini adalah sederhana atau tren datanya itu stabil antara jarak antara bulan Januari hingga Desember. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas metode. Nah, meskipun metode Newton-Gregory maju itu lebih kompleks karena dia itu membandingkan titik tangga atau lebih banyak titik yang dibandingkan tinimbang dengan linear. Tapi di sini nyatanya tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik, terutama dalam konteks data yang sederhana. Terus asumsi yang dibuat, setiap metode memiliki asumsi yang berbeda mengenai distribusi data. Jika asumsi tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata, hasil prediksi dapat juga berpengaruh. Maka untuk kesimpulannya, kita dapat menjabarkan satu persatu atau membuat perbandingan antara metode linear dan Newton-Gregory. Untuk interpolasi linear itu harus, yang pertama adalah simplikasi. Artinya metode ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, untuk stabilitas, interpolasi linear cenderung lebih stabil untuk data yang tren, yang relatif konsisten. Jadi datanya itu konsisten atau stabil. Nah, errornya juga menunjukkan lebih rendah. Kemudian, kesimpulan dari metode Newton-Gregory maju itu lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak perhitungan, termasuk penggunaan deret perbedaan. Overfitting, metode Newton-Gregory maju terutama ketika menggunakan banyak titik data dapat menyebabkan overfitting. Jadi ini kan prediksi untuk masa depan. Nah, dalam metode Newton-Gregory maju, ini tidak cocok untuk prediksi masa depan, karena menyebabkan overfitting. Mungkin yang lebih cocok adalah ekstrapolasi. Kemudian, perbandingan akurasi.
Metode interpolasi linear menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Newton-Gregory maju. Yang kedua, interpolasi linear memiliki keunggulan dalam kesederhanaan dan stabilitas. Nah, untuk rekomendasi, saya membuatnya menjadi 3. Yang pertama, untuk penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memasukkan faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah penumpang, seperti kondisi ekonomi, perubahan tarif, atau pola migrasi. Nah, untuk metode ini mungkin lebih disarankan menggunakan regresi daripada interpolasi linear, karena di situ juga memasukkan di dalam regresi tersebut di situ juga memasukkan beberapa variabel seperti variabel independen dan variabel dependen. Mungkin nanti hasilnya juga lebih bisa akurat atau lebih membantu dengan prediksi tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan metode prediksi lain seperti algoritma berbasis machine learning dapat dibandingkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, untuk rekomendasi kedua ini itu mungkin untuk kasus ini tidak cocok menggunakan interpolasi linear ataupun Newton-Gregory maju. Mungkin lebih cocoknya itu menggunakan metode machine learning. Nah, untuk metode machine learning itu kami belum diajarkan. Yang ketiga, validasi hasil prediksi pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan untuk memastikan keandalan metode yang digunakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.